Pemirsa, seorang bocah di Cirebon, Jawa Barat mengalami depresi berat akibat handphone hasil menabung dijual ibunya demi memenuhi kebutuhan hidup. Bocah ini bahkan kerap mengamuk dan terpaksa berhenti sekolah. Mamanya ikut, Mama, nggak boleh Bocah 13 tahun ini terus mengamuk meski dikelilingi banyak orang di sekelilingnya. Bahkan terus menangis histeris. 10 bulan terakhir, bocah A terkena depresi berat dan kerap kabur setelah ponsel miliknya dijual ibunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski sang ibu sudah meminta izin dan berjanji mengganti jika mendapat rezeki, namun A ternyata memendam kesedihan. Bahkan bocah ini terpaksa berhenti sekolah 2 bulan setelah duduk di kelas 6 SD, meski secara akademis ia murid yang cerdas. Ayah yang hanya berprofesi sebagai kuli serabutan tak ada kabar selama 8 bulan, hingga membuat ibunya dalam kondisi terjepit. Masih nabung, Bu ya? Masih nabung sendiri, jadi payah sendiri. Saya pinjam kan, tapi saya izin, Oma, saya izin, nggak asal saya jual, saya izin. Mama pinjam ya, nanti Mama balikin kalau punya uang, Mama belikan lagi. Dia boleh, Pak, boleh. Tapi ya itu di saat itu saya sering mengalami kayak gitu. Jadi artinya sebetulnya penanganannya ini sudah aman, hanya karena ini harus terkait terapi. Terapi ini yang kita butuhkan. Jadi bantuan ini bukan sifatnya dadakan nanti, tetapi yang sifatnya berkelanjutan, kontinu. Sekolah Dinas Pendidikan memastikan akan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memulihkan kondisi kejiwaan A. Sementara untuk menghindari dampak negatif screen time atau bermain HP berlebihan, berikut tips diantaranya. Untuk usia anak di bawah 12 tahun, WHO menyarankan hindari memberi perangkat elektronik. Dan untuk usia di bawah 5 tahun, maksimal penggunaan screen time yakni hanya 1 jam. Ada baiknya orang tua juga mengatur penggunaan smartphone bagi anak. Pastikan orang tua tahu isi konten yang diakses anak. Biasakan anak melakukan aktivitas gadget di sore hari, bukan di malam hari sebelum tidur. Kurangi penggunaan gadget dan perbanyak bermain bersama anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Pusat Pembiayaan Kemenkes RI menegaskan Perpres nomor 59 tahun 2024 belum menetapkan tarif iuran kelas rawat inap standar atau KRIS. Tarif baru akan ditetapkan usai evaluasi implementasi KRIS pada 1 Juli 2025 mendatang. Cuma yang saya pastikan bahwa pemerintah itu selalu berpihak kepada masyarakat. Seperti selama saat ini pun, untuk orang miskin dan tidak mampu, itu negara yang bayar iurannya. Nah, itu yang bisa kami jawab sekarang. Kalau dampak pada iuran tadi sudah saya sampaikan juga, bukan cuma iuran tapi manfaatnya, tarifnya itu setelah ini dijalankan secara menyeluruh, Pak. Kalau belum ini kan kita belum bisa lihat ya, apakah akan berdampak kepada parameter yang mana nantinya. Nah itu kita dikasih waktu 30 Juni semua rumah sakit untuk menerapkan secara menyeluruh. Nah setelah itu kita evaluasi, hasil evaluasinya itu yang akan nanti kita lakukan apakah ini akan berdampak kepada manfaat, tarif dan iuran. Tapi apapun itu, fakir miskin dan orang tidak mampu ditanggung negara. Seperti saat ini tidak akan berubah. PBI itu negara yang membayar iuran. Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjalani pemeriksaan di KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan DPR. KPK menyebut kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Sekretaris Jenderal DPRD Indra Iskandar tiba di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada jam 9 pada Rabu pagi. Namun Indra tidak lama berada di gedung KPK. Pada pukul 12 siang, Indra keluar usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan DPR. Indra mengatakan telah memberikan keterangan terkait fakta yang dia ketahui kepada penyidik. Ya, sebagai warga negara yang baik, saya sudah memenuhi panggilan dari KPK, dari penyidik KPK hari ini. Intinya sudah saya sampaikan semua tentang pengetahuan
pengetahuan saya tentang fakta-fakta yang saya ketahui sudah saya sampaikan, dan saya berkeyakinan penyidik KPK akan bekerja secara profesional. Oke, makasih. KPK memeriksa Indra sebagai saksi terkait proses pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun 2020. Dalam proyek senilai 121 miliar rupiah ini, KPK menyebut kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Meski belum menetapkan adanya tersangka, tetapi KPK telah menetapkan status pencegahan terhadap Indra dan sejumlah orang lainnya. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 5 pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan untuk bersaksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan oleh terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Seluruh saksi kompak mengakui adanya dana patungan yang mereka kumpulkan untuk kebutuhan Syahrul Yassin Limpo dan juga ancaman mutasi jika tidak memenuhi permintaan terdakwa. Sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan oleh terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa KPK menghadirkan 5 pejabat Kementerian Pertanian untuk bersaksi, yakni Dirjen Hortikultura Kementan, Direktur Sayuran Tanaman dan Obat Kementan, Andi Muhammad Idil Fitri, Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, Staf Inspektoral Jenderal Kementan, Bambang Pamuji, dan Kabak Umum Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan Kementan, Edi Eko Sasmito. Kelimanya kompak mengakui dana patungan yang mereka kumpulkan untuk kebutuhan Syahrul Yassin Limpo, mulai dari dana umroh, pembelian hewan kurban, sewa jet pribadi, pembelian baju koko, hingga dana untuk kegiatan buka bersama. Sejumlah bukti transaksi dan laporan keuangan operasional YSL diperlihatkan jaksa KPK di hadapan para saksi. Seluruh saksi juga mengakui pencatatan keuangan tersebut benar adanya dan bersumber dari direktorat masing-masing. Terkait dana patungan untuk kebutuhan Syahrul Yassin Limpo, para saksi juga mengaku ada ancaman mutasi atau dicopot dari jabatan jika tak memenuhi permintaan terdakwa. Dari Jakarta, Putu Bagus, Novan Wikusuma, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK Ismayatun bungkam saat ditanya mengenai dugaan permintaan suap kepada pegawai Kementerian Pertanian. Sebelumnya dalam sidang kasus dengan terdakwa Syahrul Yassin Limpo terungkap bahwa oknum BPK meminta uang 12 miliar rupiah untuk mendapatkan status wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. Selamat pagi, Bu. Bu, izin sebentar. Bu Isma. Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Ismayatun enggan berkomentar saat dimintai keterangan terkait kesaksian mantan anak buah Syahrul Yassin Limpo soal dugaan kasus jual beli status wajar tanpa pengecualian atau WTP. Ismayatun juga tidak memberikan jawaban ketika ditanyai mengenai teknis audit yang dilakukan BPK dan memilih untuk bergegas menuju mobil dinas. Disebut kalau BPK meminta 12 miliar dan dikasih 5 miliar. Sebelumnya dalam sidang kasus dugaan pemeriksaan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, terungkap bahwa oknum BPK meminta uang sebesar 12 miliar rupiah untuk mendapatkan opini WTP. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Evaki Satrio, Dias Triawan, iNews melaporkan.